Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkobisasia. Saya dari kelas 2B non-reguler Fakultas Hukum. Di sini saya akan mereview kembali tentang bab pertama, pertemuan kedua, hukum pidana yang berjudul dengan sumber hukum pidana. Pembimbing saya adalah Ibu Haji Profesor Heni. Pertama-tama, kenapa ada kepastian hukum? Dilihat dari sejarah Perancis, di mana hukum ditentukan oleh Kaisar Napoleon pada saat jadi kaisar. Dia berusaha untuk menciptakan kepastian hukum sebagai tujuan. Napoleon pada saat jadi kaisar, dia berusaha untuk menciptakan kepastian hukum sebagai tujuan dari revolusi Perancis, sehingga tercipta beberapa kodifikasi. Yang pertama, Kitab Kodifikasi Hukum Sipil Hukum Perdata atau Kode Sipil. Yang kedua, Kode Komers Hukum Dagang. Yang ketiga, Kode Penal Hukum Pidana. Dan yang keempat, Kode tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Karena Prancis menjajah Belanda, maka kode yang dibuat Napoleon diberlakukan di Belanda atau negara jajahannya. Jadi, di Prancis sudah berlaku kode penal. Kemudian, Belanda memerdekakan diri, maka mereka punya rasa kebangsaan yang tinggi. Sehingga kode Prancis tidak berlaku lagi, dan pada tahun 1851, suatu kodifikasi hukum Belanda yaitu WFS, warisan kolonial Belanda yang menjadi KUHP melalui Undang-Undang Pasal 1 tahun 1946, di mana berlaku WFS isinya dari Kode Penal Prancis, yang isinya merupakan titah Raja Kode Penal Prancis di mana mayoritas perintah Raja Napoleon Bonaparte secara tidak langsung karyanya diambil menjadi KUHP, dan secara tidak langsung kita masih dijajah karena masih memakai KUHP warisan dari Belanda. Hukum adat di sini tetap berlaku, kecuali wilayah dan orang tertentu, tetapi tetap tidak boleh bertentangan dengan KUHP atau hukum tertulis. KUHP ini, yang kita punya saduran atau WFS, mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Sebelumnya, bagaimana di Hindia Belanda, di Nusantara berlaku hukum pidana ada di masing-masing wilayah. Karena dulu negara kita terdiri dari kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya. Sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja atau hukum yang mengatur delik-delik tertentu saja. Selain WFS ini berlaku peraturan lain dari KUHP yaitu tindak pidana khusus atau tipikor, contoh tindak pidana teroris, narkotika, pencucian uang, lalu lintas, dan sebagainya. Saat ini ada lebih dari 150 undang-undang yang mengatur tindak pidana. Hukum pidana tertulis meliputi KUHP dan KUHAP, yang merupakan kodifikasi hukum pidana material dan hukum pidana formil, termasuk hukum pidana tertulis yang bersifat khusus dan hukum pidana yang statusnya lebih rendah daripada undang-undang dalam arti formil. Hukum pidana tidak tertulis adalah sebagian besar hukum adat pidana berdasarkan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang masih berlaku. Ada 3 kelompok yang dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus, antara lain, yang pertama, undang-undang yang tidak dikodifikasikan. Yang kedua, peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana. Yang ketiga, undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang delik-delik untuk kelompok-kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu. Titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur. Masalah subjek tindak pidana, pidana, dan pemidanaannya. Subjek hukum tindak pidana khusus diperluas, tidak saja meliputi orang pribadi, melainkan juga badan hukum atau korporasi. Sedangkan dari aspek masalah pemidanaan, dilihat dari pola perumusan atau pola ancaman sanksi, tindak pidana khusus dapat menyimpang dari ketentuan KUHP. Substansi tindak pidana khusus menyangkut 3 permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Ruang lingkup tindak pidana khusus tidak bersifat tetap.
tetapi dapat berubah sesuai dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tersebut. Secara umum, hukum pidana material dari awal adalah pada dasarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, material hukum pidana objektif atau substansif atau jus criminale atau criminal acts atau substansif criminal acts, di mana isinya memuat larangan dan keharusan. KUHP yang kita punya berisi larangan dan keharusan atau kewajiban dan bagi mereka yang melanggarnya akan diancam sanksi pidana. Dalam delik material terdapat akibat tertentu dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Maka dari itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Asas yang mengaturnya adalah yang menganut asas legalitas atau prinsip criminal acts, yaitu tentang siapa saja yang dimintai pertanggungjawaban, menganut ke asas kesalahan atau criminal responsibility atau tiada pidana tanpa kesalahan. Kedua, hukum pidana formal atau hukum subjektif karena sifatnya subjektif atau hukum adjektif atau jus inendi atau criminal procedure, berisi peraturan atau cara negara untuk memberikan pidanaan terhadap hukum pidana material. Pada delik formil disebut hanya suatu perbuatan tertentu yang dapat dipidana, misalnya KUHP, Kitab Undang-Undang Pidana, sumpah palsu, atau keterangan palsu diatur dalam pasal 242 KUHP. KUHP itu bagaimana cara berlakunya, di mana dapat diberlakukannya. Kita sering mendengar locus delicti dan locus temporis, yang dalam arti adalah tempat dan waktu. Locus temporis berdasarkan asas legalitas atau prinsip legalit, dalam bahasa Latin asas non delictum cunahale, lotus delicti, yang berarti lokasi atau tempat. Secara istilah, berlaku hukum pidana yang dilihat dari segi lokasinya. Perbuatan pidana berguna untuk menentukan tempat atau lokasi di mana perkara akan diadili oleh pengadilan yang berwenang sebagai dasar untuk memeriksa dan memutuskan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, hal ini berkaitan dengan undang-undang tidak berlaku surut. Yang kedua adalah locus temporis. Berdasarkan asas legalitas atau prinsip legalit, dalam bahasa Latin terkenal dengan adagium legendaris von Feuerbach yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine praevi lege poenali. Asas legalitas disebut dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Secara bebas, adagium tersebut dapat diartikan menjadi tidak ada tindak pidana, delik, tidak ada hukuman tanpa didasari peraturan yang mendahuluinya. Secara umum, von Feuerbach membagi adagium tersebut menjadi 3 bagian. Yang pertama, tidak ada hukuman kalau tak ada undang-undang. Yang kedua, tidak ada hukuman kalau tak ada kejahatan. Yang ketiga, tidak ada kejahatan kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang. Contoh 1, semen lepen atau kumpul kebo, kenapa disebut itu karena kayak kebo? Satu atap laki-laki dan perempuan tanpa menikah, sehingga misalnya contoh, Pak Martin misalnya kumpul kebo sama si Neng. Biasanya masyarakat atau polisi menuduhnya dengan pasal karet mengganggu ketertiban umum. Pasal karet sekali, apa yang disebut? Mengganggu ketertiban umum itu, masyarakat terganggu karena bersama tanpa ada ikatan menikah, merupakan hal yang dilarang dalam agama, dan tetangga merasa risih, ditakutkannya anak-anak mengikuti hal contoh yang tidak baik. Contoh kedua, perbuatan santet. Misalkan, Pak Rusman benci sama seseorang, tinggal pakai pelet aja. Karena tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Pak Rusman menggunakan pelet. Kenapa? Karena hukum pidana itu berbicara hal-hal rasional dan faktual atau realistis. Kenapa? Karena hukum pidana itu KUHP warisan Belanda, orang Belanda gak percaya sama adanya setan atau hal yang berbau mistis. Bahkan Eropa Inggris mempercayai adanya vampir, tetapi di Belanda tidak mengenalnya.
karena mereka tidak percaya adanya vampir. Dari asas legalitas atau temporis itu, yang pertama tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga kalau ada tindak pidana tidak diatur di KUHP, maka tidak akan dihukum, jadi harus ada dasar hukumnya. Karena tidak boleh adanya penafsiran mengkiaskan atau analogi. Analogi artinya mengkiaskan, mengibaratkan, dan ini tidak boleh dihukum pidana. Contoh, pengertian barang, alat kelamin disamakan dengan barang itu tidak boleh. Konsekuensi pertama dari locus temporis, konsekuensi kedua sebelum terjadinya tindak pidana artinya harus diwujudkan dulu dalam undang-undang sebetulnya sama dengan undang-undang pertama, tapi yang berubah, undang-undang tidak boleh mundur ke belakang. Undang-undang yang diperbolehkan mundur ke belakang hanya ada 1 atau 2, terutama undang-undang tentang peradilan, hak asasi manusia, itu berlakukan surut. Kenapa tidak boleh retroaktif? Jawabannya untuk kepastian hukum. Kembali lagi ke pasal 74, 78, dan 76 tentang daluarsa, di mana ada batasnya, ada limitnya, tidak terlalu membentang ke belakang. Kalau membentang ke belakang, contoh, Mas Nano tidak boleh kemari karena orang Jawa. Kalau Pak Rusman sekarang tuntut usir Mas Rano karena nenek moyang saya meninggal, undang-undang mengatakan tidak boleh retroaktif atau berlaku surut. Bagaimana jika terjadi perubahan dalam proses belum diperiksa, kemudian terjadi perubahan undang-undang? Maka yang dikenakan adalah peraturan yang menguntungkan untuk terdakwa. Kenapa? Karena dari sisi hak asasi manusia, terdakwa atau tersangka itu juga memiliki hak. Undang-undang juga mengatur sistem pidana. Kita bukan semata-mata untuk balas dendam, tapi ada semacam pendidikannya. Ini pegangan, makanya nanti lihat kalau terjadi perubahan KUHP. Kalau tahun ini disahkan dibandingkan dengan sekarang, pasal mana yang meringankan, jangan yang memberatkan. Nanti dipidana lebih lama. Apa yang dimaksud tidak boleh berlaku surut? Untuk menjamin kesewenangan individu, untuk melindungi hak asasi manusia, agar penguasa tidak semaunya atau sewenang-wenangnya. Kenapa peraturan itu ada? Sanksi pidana itu merupakan paksaan. Kalau tidak percaya, hukum pidana itu merupakan paksaan. Misalnya, cubit teman kalau temannya tidak suka, itu bisa dipidanakan karena melanggar hak asasi manusia. Sekian review saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.